Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggota 5 orang, yaitu saya sendiri Ratna Devardina, kedua Rizky Yuvita Soraya, 3 Nurul Aulia, 4 Nina Yuniar, dan 5 Lilin Permawanti. Di sini kami akan menyampaikan mengenai sistem kesehatan global, yaitu perbandingan dan pelajaran sistem kesehatan dunia. Bagaimana sistem kesehatan negara menjadi model untuk meningkatkan kesehatan masyarakat global. Kesehatan merupakan salah satu indikator utama pembangunan suatu negara. Sistem kesehatan yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta meningkatkan produktivitas penduduk. Namun, setiap negara memiliki sistem kesehatan yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Beberapa negara berhasil mengembangkan sistem kesehatan yang efisien dan berkelanjutan, sementara negara lain masih menghadapi berbagai tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana berbagai sistem kesehatan di dunia bekerja dan bagaimana pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara global. Konsep kesehatan global adalah bidang yang mempelajari masalah kesehatan yang melampaui batas negara serta upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dunia. Menurut WHO, kesehatan global mencakup berbagai isu seperti penyakit menular, penyakit tidak menular, akses pelayanan kesehatan, serta ketimpangan kesehatan antar negara. Karakteristik kesehatan global meliputi bersifat multisektor negara, melibatkan berbagai aktor internasional, memerlukan kerjasama global berfokus pada pemerataan akses kesehatan. Mengapa sistem kesehatan penting dalam kesehatan global? Karena sistem kesehatan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kesehatan global, karena melalui sistem kesehatan suatu negara dapat menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakatnya. Sistem kesehatan yang kuat akan dapat menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan medis, mengurangi kesenjangan kesehatan, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap krisis kesehatan seperti pandemi. Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kekuatan sistem kesehatan sangat menentukan kemampuan suatu negara dalam merespons krisis kesehatan global. Pengertian sistem kesehatan menurut WHO, sistem kesehatan adalah suatu organisasi, institusi, sumber daya, dan kegiatan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan, memelihara, atau memulihkan kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan tidak hanya mencakup pelayanan medis di rumah sakit, tetapi juga meliputi kebijakan kesehatan, pembiayaan kesehatan, tenaga kesehatan, serta sistem informasi kesehatan. Dengan kata lain, sistem kesehatan merupakan suatu jaringan yang saling berhubungan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Komponen sistem kesehatan menurut kerangka kerja WHO ada beberapa komponen utama, yaitu pertama pelayanan kesehatan, yaitu layanan medis yang diberikan kepada masyarakat seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Yang kedua, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan. Yang ketiga adalah sistem informasi kesehatan. Di sini sistem pengumpulan data dan pengolahan data kesehatan untuk pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pembiayaan kesehatan, yaitu mekanisme pendanaan layanan kesehatan seperti asuransi kesehatan. Dan kepemimpinan dalam kebijakan kesehatan. Karena peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi sistem kesehatan. Tujuan sistem kesehatan secara umum memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di sini sistem kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan penduduk melalui pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Yang kedua, meningkatkan akses pelayanan kesehatan di mana semua masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan strategis dan kegiatan, di mana pelayanan kesehatan harus aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien, dan mengurangi beban biaya kesehatan. Karena sistem kesehatan yang baik mampu menyediakan layanan dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.
Jadi, sistem kesehatan itu merupakan seluruh organisasi, institusi, dan sumber daya yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Menurut WHO itu sendiri, kesehatan itu mencakup pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan, serta kebijakan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk ciri negara maju itu sendiri, itu berupa adanya akses layanan kesehatan yang luas, infrastruktur kesehatan yang modern, tenaga kesehatan yang berkualitas, serta sistem pembiayaan kesehatan yang kuat. Jadi ini contoh negara sistem kesehatan negara maju, salah satu yaitu United Kingdom. Mereka menggunakan sistem National Health Service yang biasanya dibiayai oleh pajak, sehingga pelayanan kesehatan itu gratis bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, pada negara Jerman itu menggunakan sistem Social Health Insurance, itu berupa asuransi kesehatan wajib yang dibiayai pekerja dan perusahaan. Untuk negara Kanada itu menggunakan sistem National Health Insurance yang pembiayaannya melalui pajak sehingga mencakup kesehatan secara universal. Jadi model sistem kesehatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih merata. Untuk keunggulan sistem kesehatan negara maju di sini itu yaitu diantaranya adanya cakupan kesehatan universal, kualitas pelayanan tinggi, teknologi medis modern, tenaga kesehatan profesional, serta sistem pembiayaan kesehatan yang stabil. Kenapa sih sistem kesehatan negara maju ini berhasil? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu kebijakan kesehatan yang kuat. Jadi mereka itu mempunyai jaminan kesehatan yang kuat. Setelah itu juga memiliki investasi besar pada sektor kesehatan, tenaga kesehatan yang berkualitas, serta teknologi dan inovasi kesehatan. Jadi, dari sistem kesehatan negara maju ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat diterapkan secara global. Di antaranya yaitu pentingnya penerapan universal health coverage, penguatan pelayanan kesehatan primer, investasi pada tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta kerjasama global dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan mempelajari sistem kesehatan negara maju, negara lain dapat mengembangkan sistem kesehatan yang lebih baik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan di negara berkembang umumnya bertujuan sama dengan negara maju, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, di negara berkembang, sistem ini masih beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, beban penyakit yang tinggi, dan tata kelola yang masih lemah. Sistem kesehatan mencakup beberapa hal, yaitu pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, pembiayaan kesehatan, obat dan alat, informasi, manajemen, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Contoh sistem kesehatan di negara berkembang. Yang pertama di Indonesia. Indonesia menganut sistem kesehatan nasional yang mengelola upaya kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, farmasi dan alat, manajemen, informasi, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Sejak tahun 2014, Indonesia menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sebagai asuransi kesehatan nasional dalam upaya Universal Health Coverage. Tantangannya di sini meliputi defisit anggaran JKN, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, mutu layanan belum konsisten, dan masalah tata kelola BPJS. Yang kedua ada Pakistan. Pakistan menganut model sistem kesehatan bergaya Inggris dengan 3 tingkatan, yaitu primer, sekunder, dan tersier, yang kini memiliki kombinasi sektor publik, swasta, militer, filantropi, dan tradisional. Berbagai reformasi seperti desentralisasi,
program asuransi kesehatan sosial dan penguatan layanan primer mulai diarahkan ke universal health coverage. Tetapi masih terkendala pendanaan rendah, ketimpangan, dan kapasitas sistem. Yang ketiga ada Vietnam. Vietnam menggunakan sistem kesehatan berjenjang yang fokus pada pencegahan dan menuju universal health coverage juga. Hasilnya, indikator kesehatan relatif baik untuk level pendapatan negara tersebut. Namun masih ada ketimpangan, beban biaya tinggi, dan sistem yang belum terdigitalisasi secara penuh. Sistem kesehatan publik terbagi dalam 4 tingkat, yaitu pusat, provinsi, distrik, dan komune atau kelurahan. Puskesmas komune dan pusat kesehatan distrik menjadi tulang punggung dalam pelayanan primer di Vietnam. Selanjutnya, tantangan sistem kesehatan di negara berkembang. Yang pertama, pembiayaan kesehatan yang terbatas. Yang kedua, kurangnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, khususnya di daerah terpencil. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai. Yang keempat, sistem informasi yang masih lemah. Yang kelima, tata kelola dan regulasi yang belum efisien. Yang keenam, adanya paradigma kuratif oleh masyarakat, di mana masyarakat lebih fokus melakukan pengobatan ketika mereka sedang sakit, dibanding melakukan pencegahan agar penyakit tersebut tidak terjadi. Sistem kesehatan inovatif adalah sistem pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan teknologi, manajemen kesehatan yang efisien, dan kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Karakteristik utama dari sistem kesehatan inovatif adalah pemanfaatan teknologi digital kesehatan, efisiensi pembiayaan kesehatan, akses layanan kesehatan yang luas, integrasi sistem informasi kesehatan, dan berfokus pada upaya promotif dan preventif. Singapura, Jepang, Korea Selatan, ketiga negara ini dikenal memiliki kinerja sistem kesehatan terbaik di Asia dengan pemanfaatan teknologi, sistem pembiayaan yang efisien, serta cakupan pelayanan yang luas. Berikut tabel perbandingan sistem kesehatan di 3 negara tersebut. Singapura memiliki sistem kesehatan yang terkenal efisien dan berkualitas tinggi. Medisafe dan Medishield. Medishield merupakan tabungan kesehatan wajib. Kemudian Medishield Life merupakan asuransi kesehatan yang bersifat nasional. Model ini menekankan kombinasi tanggung jawab individu dan dukungan pemerintah. Kemudian di Jepang telah menerapkan Universal Health Coverage atau UHC sejak tahun 1961. Sistem asuransi kesehatan ini terdiri dari Employee Health Insurance dan National Health Insurance. Cakupan pelayanan kesehatan di Jepang mencapai hampir seluruh populasi yang ada di Jepang. Kemudian di Korea Selatan menerapkan National Health Insurance yang mencakup hampir seluruh populasi. Reformasi sistem kesehatan pada tahun 2000 menyatukan berbagai skema asuransi kesehatan menjadi satu sistem nasional. Ketiga negara ini menunjukkan bahwa teknologi dan manajemen kesehatan yang baik dapat meningkatkan efisiensi sistem kesehatan. Dari ketiga negara yang sudah kita sebutkan tadi, Singapura, Jepang, maupun Korea Selatan, menunjukkan bahwa integrasi teknologi, pembiayaan kesehatan yang efisien, serta kebijakan kesehatan yang kuat dapat meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan. Di Singapura kita bisa melihat adanya efisiensi pembiayaan melalui sistem tabungan kesehatan. Kemudian di Jepang menerapkan Universal Health Coverage dengan teknologi medis yang maju. Sedangkan di Korea Selatan mengembangkan digitalisasi sistem kesehatan yang terintegrasi.
Pembelajaran dari negara-negara dengan sistem kesehatan inovatif dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan nasional melalui penguatan digitalisasi kesehatan, efisiensi pembiayaan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Beberapa contoh sistem kesehatan yang sudah dipaparkan oleh kawan-kawan saya sebelumnya, maka kita dapat mengambil beberapa pelajaran dan rekomendasi penting terkait sistem kesehatan yang ada, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara global. Yang pertama adalah sistem kesehatan di negara maju seperti contohnya negara Inggris, Kanada, dan Australia. Di sini kita dapat melihat bahwa sistem kesehatan yang kuat umumnya menerapkan Universal Health Coverage atau UHC, di mana konsep ini merekomendasikan dari WHO untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tanpa mengalami beban finansial secara berat, di mana negara-negara tersebut menunjukkan peran pemerintah yang sangat penting untuk pembiayaan, regulasi, serta pengawasan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian pada negara berkembang seperti contohnya Brasil, India, dan Afrika Selatan, di sini kita dapat melihat dan belajar bahwa tantangan utama dalam sistem kesehatan biasanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan ketimpangan akses layanan serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Namun sebagai negara berkembang, Brasil pada program kesehatannya berbasis komunitas seperti penguatan pelayanan kesehatan primer, di mana mereka mampu membuktikan dapat meningkatkan cakupan layanan kesehatannya serta mengurangi kesenjangan kesehatan di masyarakat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan sangat penting. Kemudian pelajaran yang keempat adalah contoh dari negara inovatif seperti contohnya Singapura, Jepang, dan Korea, di mana di sini kita dapat melihat bagaimana pada negara-negara inovatif ini teknologi digital dan sistem data kesehatan nasionalnya dapat meningkatkan efisiensi sistem kesehatan, di mana pemanfaatan data kesehatan dalam skala nasional memungkinkan pemerintah dapat melakukan analisis penggunaan layanan kesehatan, mengendalikan biaya, serta membuat kebijakan kesehatan yang lebih tepat dengan berbasis bukti. Jadi berdasarkan contoh tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat kita ambil untuk dapat memperkuat penerapan Universal Health Coverage agar kiranya seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan peran pemerintah dalam pembiayaan serta regulasi sistem kesehatan, di mana memperkuat layanan kesehatan primer dan pemerataan tenaga kesehatan serta pengembangan sistem kesehatan berbasis teknologi digital serta integrasi data kesehatan nasional, sehingga dari pemaparan yang ada dapat kita simpulkan bahwa sistem kesehatan yang kuat dan efektif merupakan kunci dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara global. Namun keberhasilan ini tidak akan dapat dicapai oleh satu pihak manapun tanpa komitmen serta kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat untuk kita bisa menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh dunia. Saya rasa demikian pemaparan dari kami kelompok 4 tentang perbandingan dan pelajaran bagaimana sistem kesehatan negara dapat menjadi model untuk meningkatkan kesehatan masyarakat global. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan dari kelompok 4 dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.